Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kali ini kita akan mencoba melihat lebih awal terkait aplikasi Sysgeodes Release 203. Tetapi sebelum kita masuk ke aplikasi, ada baiknya kita melihat dulu apa sih terkait hal-hal yang baru atau yang kenapa pentingnya aplikasi Sysgeodes, terutama di tahun anggaran 2021 ini, nanti untuk tahun depan. Ya, jadi aplikasi Release 203 sudah di-launching oleh BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, dan juga sudah dibagikan ke masing-masing kabupaten dan kota. Ini tugas nanti Bapak Ibu teman-teman operator di desa adalah untuk menerima aplikasi dari DPMD yang ada di kabupaten. Nah, mengapa kita memerlukan aplikasi Sysgeodes ya? Jadi yang pertama adalah terkait dana yang dikelola semakin meningkat, di mana ada kenaikan dana desa di tahun 2021 nantinya. Kemudian terkait akuntabilitas keuangan desa, kemudian mungkin di desa masih ada keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan desa, kemudian terkait juga kompleksitas transaksi keuangan yang di desa, ya, dan juga terkait permintaan laporan keuangan desa dari berbagai kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana desa. Dan manfaatnya ya mungkin bagi kita semua di pemerintah pusat, pemerintah kabupaten adalah terkait dengan aplikasi Omspan ya. Jadi penyaluran dana desa itu adalah kaitannya di dalam aplikasi Omspan. Kemudian pemerintah kabupaten dan bupati nanti akan lebih mudah dalam memantau realisasi APBDes. Kemudian juga untuk teman-teman pemerintah dari inspektorat, maka aplikasi dalam Sysgeodes adalah sebagai bahan untuk input dalam aplikasi Siswa Sysgeodes. Jadi tujuan adalah mempermudah tata kelola keuangan desa, data yang akurat dan proses yang lebih cepat. Nah, ini adalah terkait desa-desa yang sudah mengimplementasikan aplikasi Sysgeodes di seluruh Indonesia. Kemudian, apa saja yang baru di aplikasi Release 203? Ya, ada yang pertama adalah fleksibilitas dalam perubahan APBDes lebih dari satu kali. Kemudian penyiapan menu laporan BTT atau belanja tak terduga. Kemudian adalah penyiapan laporan penyerapan BLT dana desa. Nah, jadwal penyusunan APBDes sendiri adalah seharusnya sudah mulai kemarin di Oktober dan diharapkan adalah sebelum 1 Desember ya sudah bisa ditetapkan APBDes tersebut. Maka untuk itu diperlukan adalah database dan aplikasi Sysgeodes tahun anggaran 2021 yang mungkin sebentar lagi Bapak Ibu akan mulai menginputnya. Ya, bisa kita mulai melihat aplikasi Sysgeodes ya yang mungkin dibagikan oleh teman-teman dari DPMD nantinya. Nah, ini di dalam folder dibagikan nanti ada mungkin ada folder help, report, kemudian ada catatan rilis ya ini ya. Yang rilis yang terbaru, rilis 203. Kemudian ada database-nya, yang ini mungkin di sini adalah menyimpan nanti semua input di dalam aplikasi Sysgeodes ya. Ada logo, ini logo kabupaten, app builder, kemudian nah ini adalah aplikasi yang digunakan untuk Bapak Ibu membuka dan menutup di sini. Nah ini karena baru yang pertama ya, cara adalah kita lakukan koneksi database terlebih dahulu. Caranya dengan cara klik Run as Administrator, kita pilih Yes. Nah, ini database mana yang akan diaktifkan? Nah, ini adalah data APBDes 2021. Kita pilih di sini, kemudian kita open ya. Kita tes koneksi dulu. Apabila berhasil, kita OK. Kemudian kita simpan. Maka ada satu tambahan file di sini, yaitu ada namanya file config. Ada ini adalah artinya sudah terkoneksi aplikasi Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba buka ya. Ini double klik di sini ya. Nah, ini contoh, ini pemerintah Kabupaten Kapuas ya. Kita masukkan user dan passwordnya. Masukkan ya, contohnya. Masukkan passwordnya. Kemudian tahun anggaran 2021. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan tampilan seperti ini. Apabila resolusinya mungkin terlalu tinggi akan seperti ini hasilnya. Kita oke kan ya. Nah,
Ini Bapak Ibu akan melihat ada beberapa menu ya di sini, mulai dari file ya, parameter, data entry. Di data entry ini Bapak Ibu melakukan semua transaksi nanti ada di menu data entry. Kemudian menu laporan adalah menu untuk Bapak Ibu bisa mencetak yang ada, yang setelah kita input semua hasilnya ada di menu laporan. Ada menu tools ya, dan menu help. Kita lihat dulu tentang aplikasi apakah sudah yang terbaru ya. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi ini sudah diupdate dari 10 bulan November 2020. Ini adalah aplikasi yang terbaru. Nah, kita lihat di menu file ini dulu ya. Mungkin tidak semua menu bisa kita buka ya, karena kita loginnya adalah sebagai operator. Maka tidak semua menu bisa dibuka. Termasuk di menu parameter ini adalah di sini Bapak Ibu pertama adalah memasukkan rekening bank desanya. Nah, nantinya Bapak Ibu silahkan di awal tahun ya memasukkan rekening kas desa tempat menerima DD maupun ADD yang berupa nanti kaitannya adalah nanti terkait dengan buku pembantu bank. Kemudian nanti Bapak Ibu ya akan penginputan di sini mulai dari perencanaan nih, dalam hal ini adalah mungkin RPJMDes dan RKPDes, dengan penganggaran terkait APBDes, ini penatausahaan ya di sini, dan nanti kalau ada pembukuan ya mungkin ada saldo awal, ada penyesuaian, ada di menu di sini. Nah, mungkin di awal kita adalah masuk ke menu perencanaan. Dan mungkin lagi kita akan mencoba untuk menginput perencanaan. Tapi ini bisa dilakukan juga dengan metode ekspor maupun impor. Baik Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, selanjutnya ya kita akan mencoba untuk melakukan penginputan ya, yaitu adalah terkait di perencanaan, yaitu terkait RPJMDes maupun dengan RKPDes. Nah, kita lihat di sini mungkin masih kosong semuanya ya. Jadi di tahun anggaran 2021 tahun depan ya kita masih belum melakukan penginputan sama sekali. Nah, apabila periode kepala desanya ya mungkin ini belum berganti, artinya mungkin biasanya sudah dari tahun 2019, mungkin bisa kita ambil dari untuk RPJMD dari tahun anggaran sebelumnya ya. Kita masuk dulu mungkin di aplikasi Skedes yang tahun 2020. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi dalam satu komputer itu nggak masalah kita membuka beberapa aplikasi Skedes. Nah, ini kita mencoba membuka yang aplikasi tahun 2020 ya. Nah, untuk itu ya kita bisa melakukan namanya ekspor. Jadi kita mengekspor file dari 2020 ya untuk nanti kita impor di tahun anggaran 2021. Caranya ya misalkan kita mau mengekspor dulu yang RPJMDes ya. Di sini kita masuk di menu data entry, perencanaan, kita ekspor ya. Kita pilih dulu kecamatan, desanya ya. Kemudian kita tentukan di mana kita akan menyimpan. Nah, ini contoh kita membuat folder di sini eksporan 2020 ya. Kita memasukkan RPJMDes-nya. Di sini kemudian kita pilih save, kita pilih proses. Oke ya. Kita keluar dulu untuk yang tahun anggaran 2020, kita coba kita minimize ya. Kita masuk ke yang tahun anggaran 2021-nya. Kita lihat di sini, kita perhatikan di tahun anggaran 2021. Sekarang kita coba untuk melakukan namanya proses impor ya. Jadi khusus tadi pada RPJMDes tadi di perencanaan. Nah, tadi kita sudah ekspor, sekarang kita ke menu impor ya. Jadi di desa Pak Ibu ya, di Kecamatan Selat, ini desa Bimtek. Nah, kita ambil filenya di mana? Nah, ini tadi. Ya, ini ada
di file tadi ya. Kita pilih filenya ya. File adalah Renstra rpjmdes ya. .smd. Kita pilih open ya. Kemudian kita pilih load. Nah, kemudian kita proses. Nah, kemudian jika sudah muncul pemberitahuan seperti ini, sukses ya. Data Renstra, RPJM, dan RKPDS berhasil diimpor. Oke, kita pilih keluar dulu ya. Maka Bapak Ibu dapat melihat di sini tadi yang tadinya awalnya kosong ya. Maka di sini divisi misi sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk data umum masih perlu penyesuaian terlebih dahulu Bapak Ibu ya di sini. Di data umumnya mungkin kita tambahkan tahunnya berapa gitu ya, dan seterusnya. Coba kita lihat dulu hasilnya di mana. Ada di sini di menu laporan ya, perencanaan. Nah, mungkin kita melihat dulu RPJM desanya. Ini kecamatannya kita isikan, desnya kita isikan ya. Kita cetak. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Desa Bimtek ya, Kecamatan Sulut, Kabupaten Kapuas. Nah, ternyata di sini RPJMDes-nya adalah tahun anggaran 2020 sampai dengan 2025. Jadi Bapak Ibu untuk RPJMDes tidak perlu melakukan penginputan ulang. Nah, kecuali apabila ada perubahan dalam RKPDes, Bapak Ibu silahkan dapat menyesuaikan di dalam menu ada input di sini. Nah, misalnya tadi RPJMDes-nya, di tahun keberapa ya, dapat kita sesuaikan di sini. Tergantung dengan kebutuhan. Ada di sini ada beberapa menu, ada menu tambah apabila ingin menambahkan jenis kegiatan tertentu, atau menu apabila ingin mengubah prioritas-prioritas yang ada dalam RKP desa atau maupun di RPJMDes-nya. Baik Bapak Ibu, demikian. Nah, tapi ini Bapak Ibu perlu diingat, ini adalah khusus untuk perencanaan ya. Untuk penganggaran ya, karena sudah mengikat artinya adalah anggaran adalah murni di tahun yang bersangkutan, maka untuk penganggaran ya, yaitu nanti diisian data anggaran perlu Bapak Ibu inputnya masing-masing, jadi tidak bisa ekspor impor dari tahun anggaran sebelumnya. Baik, demikian adalah terkait dengan awal ya untuk aplikasi skripsi yang rilis 203 yang akan digunakan di tahun anggaran 2021. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba, selamat bekerja, dan sukses selalu.